I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, langsung saja kita mulai. Laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai neraca lajur untuk perusahaan dagang. Dari data neraca lajur ini yang terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, lalu neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca, akan kita buat laporan laba ruginya. Jadi, laporan laba rugi datanya diambil dari neraca lajur, yaitu kolom laba rugi. Jadi, datanya diambil dari kolom laba rugi, angkanya diambil dari laba rugi. Ini angka-angka yang akan kita pakai, kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama ada penjualan. Penjualan angkanya kita ambil dari neraca lajur di sini. Untuk penjualan bisa kita tarik garis. Ada sebesar 1.968.000.000. Ini saya buat dalam ribuan rupiah ya. Dalam ribuan rupiah. Jadi ada 1 miliar, maka kita pindahkan penjualan tersebut ke dalam laporan laba rugi. 1.968.000.000. Dari penjualan ini lalu kita masuk ke dalam retur penjualan. Kita akan mencari penjualan bersih. Penjualan bersih yaitu diambil dari penjualan dikurangi retur dan potongan penjualan. Di sini ada retur penjualan dan potongan penjualan. Angkanya kita ambil di neraca lajur bagian laba rugi. Saya tarik garis untuk retur penjualan dan potongan penjualan. Masing-masing 9.600.000 dan 2.586.000 rupiah. Maka kita pindahkan ke dalam laba rugi, laporan laba rugi. Lalu setelah kita pindahkan, hasilnya retur penjualan ditambahkan dengan potongan penjualan. Dan hasilnya kita kurangi penjualan, kurangi dengan retur dan potongan penjualan, namanya penjualan bersih. Jadi penjualan dikurangi retur dan potongan, maka didapatlah penjualan bersih. Lalu kita akan menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yaitu diambil pertama akun persediaan barang dagang awal atau persediaan barang per 1 Januari tahun 2021. Sama kita ambil di neraca lajur untuk persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang awal ini ada di sebelah kredit. Dan persediaan barang dagang akhir ada di sebelah debit di dalam penyesuaian. Maka kita ambil angka kedua ini nanti untuk digunakan yaitu persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Jadi persediaan barang dagang awal yaitu di kredit dan persediaan barang dagang akhir di debit. Yang kita butuhkan persediaan barang dagang awal dulu yaitu 480 juta. Maka kita isi persediaan barang dagang awal sebesar 480 juta rupiah. Lalu ada pembelian. Pembelian kita ambil juga di dalam neraca lajur pembelian dengan beban angkut pembelian. Kita tarik garis.
pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian. Jadi ini pembeliannya sebesar Rp1.397.700.000 ditambah dengan 18 juta untuk beban angkut pembelian. Kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi. Pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian. Kita tambahkan. Lalu kita masuk berikutnya yaitu retur dan potongan pembelian. Ada retur dan potongan pembelian sama angkanya diambil dari neraca lajur. Sini ada retur dan potongan pembelian. Kita tarik garis Rp10.800.000 dan Rp9.250.000. Maka kita pindahkan retur pembelian dan potongan pembelian. Hasilnya kita tambahkan. Lalu kita kurangi. Jadi rumus dari menghitung harga pokok penjualan yaitu persediaan awal. Kita mencari pembelian bersih. Pembelian ditambah beban angkut pembelian. Jadi ini ditambahkan. Pembelian ditambah beban angkut pembelian, hasilnya dikurangi retur dan potongan pembelian, inilah namanya penjualan bersih. Jadi inilah namanya pembelian bersih. Jadi untuk harga pokok penjualannya, persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih, lalu kita jadi persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih, maka ini dinamakan barang tersedia untuk dijual. Lalu barang tersedia untuk dijual kita kurangi dengan persediaan akhir yang ada di neraca lajur tadi. Sudah dijelaskan persediaan barang dagang akhir yaitu yang ada di sebelah debit sebesar Rp414 juta. Rp414 juta ini merupakan persediaan barang akhir. Hasilnya, persediaan barang tersedia untuk dijual kita kurangi dengan persediaan akhir, inilah yang dinamakan harga pokok penjualan. Jadi, rumus harga pokok penjualan, persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, hasilnya dikurangi persediaan akhir, itulah namanya harga pokok penjualan. Sedangkan rumus dari pembelian bersih, pembelian ditambah beban angkut pembelian, dikurangi dengan retur dan potongan pembelian, itu pembelian bersih. Hasil dari penjualan bersih kita kurangi dengan harga pokok penjualan. Jadi pembelian bersih kita kurangi dengan harga pokok penjualan, maka dinamakan dengan laba kotor. Setelah itu kita menghitung beban usaha. Beban usaha ada dua, yaitu beban bagian penjualan dan beban administrasi dan umum. Beban bagian penjualan yang berkaitan dengan penjualan yaitu dengan gaji-gaji, contohnya gaji bagian penjualan atau pembelian perlengkapan toko. Beban iklan, jadi kaitannya dengan penjualan masuk ke dalam beban gaji penjualan. Semua kita tambahkan, kita ambil dari kolom neraca lajur. Jadi diambil angkanya di neraca lajur bagian dari laba rugi. Di sini ada beban gaji bagian penjualan, lalu beban iklan, lalu berikutnya kita ambil lagi beban penjualan lain-lain. Kita cari lagi ada beban perlengkapan toko, ini masuk ke dalam beban penjualan. Lalu ada beban penyusutan peralatan toko,
Ini semua masuk ke dalam beban penjualan. Lalu ada beban penyusutan gedung toko. Jadi semuanya masuk ke dalam beban bagian penjualan. Hasil beban penjualan ini seluruhnya kita tambahkan. Ini dinamakan total beban bagian penjualan. Lalu kita masuk ke dalam beban administrasi dan umum. Ini yang berkaitan dengan kantor. Masuk ke dalam beban administrasi dan umum. Sisa dari beban-beban penjualan, yaitu di sini ada beban gaji bagian umum. Saya beri warna yang lain biar terlihat. Lalu ada beban perlengkapan kantor. Ini masuk ke dalam beban administrasi dan umum. Lalu ada beban asuransi. Lalu berikutnya ada beban penyusutan peralatan kantor. Sampai dengan beban sewa. Untuk pendapatan sewa ini tidak termasuk ya. Jadi yang berwarna abu-abu inilah masuk ke dalam beban administrasi dan umum. Semuanya kita pindahkan ke dalam kolom di laba rugi, yaitu masuk ke dalam beban administrasi dan umum. Setelah selesai, semuanya kita jumlahkan, kita tambahkan. Inilah namanya total beban administrasi dan umum. Total seluruh beban, beban bagian penjualan dan beban bagian administrasi dan umum kita tambahkan. Maka dinamakan total beban usaha. Dari laba kotor, tadi laba kotor, kita kurangi dengan total beban usaha, maka ini dinamakan laba usaha. Selain dari itu juga ada pendapatan dan beban di luar usaha. Pendapatan dan beban di luar usaha yaitu pendapatan bunga dan beban bunga. Ini kita pisah karena tidak termasuk ke dalam beban administrasi dan umum dan beban penjualan. Jadi kita buat terpisah. Pendapatan bunga maka akan menambahkan pendapatan, sedangkan beban bunga akan mengurangi pendapatan sehingga kita kurangi. Laba usaha ditambah dengan pendapatan bunga dan dikurangi dengan beban bunga. Maka ini dinamakan laba bersih. Jadi inilah cara membuat laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Datanya kita ambil dari neraca lajur bagian kolom laba rugi. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.